kita memasuki segmen pendalaman visi dan misi. Pada segmen ini, tim perumus debat publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banjar telah membuat pertanyaan sesuai dengan visi dan misi pasangan calon. Disediakan waktu 2 menit untuk menjawab. Pertanyaan tidak akan saya ulang, mohon disimak dengan baik. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor 2. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pada misi nomor 1 menyatakan memajukan sektor pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Berdasarkan data, sebanyak 41 negara di dunia ini, rakyatnya mayoritas beragama Islam atau 20% dari populasi dunia. Tetapi, kontribusi umat Islam pada perkembangan sains dan teknologi modern kurang dari 5%. Bahkan, hanya ada 3 orang yang mendapat anugerah pemenang Nobel dari 600 orang penerima Nobel. Tentu hal ini harus menjadi usaha bersama untuk memajukan kemampuan sains dan teknologi modern di tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Sehingga masyarakat kita mampu bersaing dalam hal produktivitas berbasis sains dan teknologi modern. Pertanyaannya, seandainya Pian terpilih sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banjar, bagaimana strategi dan elaborasi program pendidikan Islam untuk mengembangkan sains dan teknologi modern pada masyarakat mayoritas Islam di bumi serambi Mekah? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Konsep besar dari sebuah grand design kita bahwa kualitas pendidikan khususnya di Kalimantan Selatan, lebih khusus lagi adalah di Kabupaten Banjar, menjadi tema penting yang harus kita perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa kita melihat bahwa Islam selalu saja dikesampingkan daripada hal-hal yang lain. Tapi kami di Kabupaten Banjar melihat bahwa pendidikan Islam itu adalah sebuah pendidikan yang jelas-jelas membuat tonggak dasar pertumbuhan yang akan datang, khususnya di Indonesia. Kami mencoba untuk memastikan bahwa masyarakat kami di Kabupaten Banjar, khususnya para santri-santri kami, baik santri dan santriwati, mahasiswa maupun mahasiswi kami, insya Allah kami akan membuat satu program penting untuk kepastian itu. Kami akan memberangkatkan para santri dan mahasiswa kami untuk belajar ke luar negeri, dan kami akan kirimkan mereka berupa yang disebut dengan beasiswa. Dan yang kedua, kami juga pengen mencetak para milenial, yang mana kita tahu bahwa santri setelah lulus mereka kebingungan untuk mencarikan pekerjaan. Maka di Banjar Bersinar kami pastikan kreativitas mereka akan tumbuh di situ. Dan kami juga akan mencetak entrepreneur daripada santri-santri kita ke depan. Kita tahu semua bahwa Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten yang mana kita melihat bahwa kabupaten ini adalah kabupaten yang bergelar serambi Mekah. Penting buat memastikan ke depan pendidikan di Kabupaten Banjar, khususnya Islam, bisa lebih maju lagi dan lebih eksis lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 3. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pada misi nomor 6 menyatakan mengembangkan ketahanan pangan berbasis teknologi budidaya pertanian perikanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar tahun 2019. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi produk domestik bruto regional bruto atau PDRB. Untuk menjawab tantangan di sektor pertanian seperti tingginya alih fungsi lahan, rendahnya daya saing produk, keterbatasan bibit, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, wawasan food losses dan waste management, manajemen logistik, sampai dengan regenerasi petani sebagai perwujudan misi Bapak nomor 6. Pertanyaannya, seandainya
Pian terpilih sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banjar, apa strategi yang akan Pian lakukan untuk menjamin swasembada pangan yang mensejahterakan para petani? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Di Kabupaten Banjar kita mempunyai ada 20 kecamatan dan 290 desa dan kelurahan. Ada 3 dimensi, daerah pertanian, daerah gambut, termasuk Alu-Aluh dan Beruntung Baru, dan juga Matapura Barat. Daerah yang mungkin menjadi permasalahan ini untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Kenapa sebabnya? Kita di Kabupaten Banjar mungkin seperti orang sudah jompo, sudah 200 tahun sawah-sawah kita. Ini harus kita angkat menjadi pertanian modern. Nah, maka dari itu, mulai tahun 2010 kemarin sudah diangkat dalam hal penataan soal kelola pertanian ini. Maka dengan namanya modern, berarti semua alat-alat yang harus diberikan oleh pemerintah untuk penanaman padi dan juga panen padi. Nah, inilah supaya meringankan beban. Kenapa sebabnya? Petani di Kabupaten Banjar ini, kalau penghasilannya dalam satu borong itu hanya 8 balek, itu tidak mungkin akan untung kalau tidak mencapai 12 kaleng. Nah, maka dari itulah kita kalau diberikan kesempatan untuk menjadi bupati, maka pertanian ini akan kita berikan pemberdayaan, penyuluhan, dan juga untuk menyuburkan tanah dan juga permasalahan yang lain-lain. Maka dari itu kita paslon nomor 3 akan meningkatkan segala dalam usaha masalah pertanian ini. Kenapa sebabnya? Karena di Kabupaten Banjar lumbung padi, namanya Kindai Limpuar. Maka dari itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pada misi nomor 6 menyatakan penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik, dan berkepribadian luhur. Sementara itu, menurut laporan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Banjar, melaporkan bahwa pada tahun 2019 mencatat 125 kasus yang sudah ditangani, yang salah satunya adalah penangkapan salah seorang yang menyimpan 1091 butir obat berjenis psikotropika. Pemberantasan narkoba termasuk dalam 9 program nawacita Presiden Republik Indonesia. Posisi geografis yang terbuka membuat narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini, sindikat narkoba tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga remaja yang masih rentan terpengaruh. Terlebih lagi, hingga saat ini belum berdiri Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Banjar seperti kabupaten tetangga. Oleh karenanya, kasus narkoba yang terungkap secara signifikan di tahun 2019 berbanding terbalik secara diametral dengan julukan Kabupaten Banjar yang agamis dan religius. Pertanyaannya, seandainya Pian terpilih menjadi Kepala Daerah Kabupaten Banjar, bagaimana langkah strategis untuk melakukan upaya promotif dan preventif agar darurat narkoba di daerah tidak tumbuh subur, terutama pada populasi remaja dan anak sekolah? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Ya, kasus narkoba adalah kasus yang mana tugas kita semua sebelum kita menyampaikan langkah-langkah kita, langkah promotif dan preventif, semasa kita bekerja, kita sudah mengupayakan BNN hadir di Kabupaten Banjar. Namun, adanya moratorium, padahal pemerintah daerah terkait SDM dan juga tempat sudah siap. Namun, kami pasangan nomor urut 1 tentu mengambil langkah konkret nantinya ingin memfasilitasi
edukasi dan juga melakukan dialog interaktif serta pengawasan dan juga mengajak kepada masyarakat untuk mau menjaga ketahanan keluarganya. Dan semasa kami juga bekerja, kami sudah membangun dan membentuk di salah satu desa di Martapura, yaitu Desa Bersih Tanpa Narkoba. Nanti akan kami tingkatkan apabila kami diberi amanah, sehingga desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar menjadi rujukan, jadi contoh dan menjadi edukasi dan informasi kepada masyarakat bahaya tentang narkoba. Kami juga akan berkomitmen kepada semua pihak tentunya, kepada stakeholder dan juga kepada aparatur, khususnya pemerintah daerah, untuk siap memberantas dan juga memerangi yang namanya narkoba. Saya kira itu cukup. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar.